bilana salah sabuh dari 6 perkara tersebut bak sirodra urang, maka urangnya kagekun lam pandangan agama orang yang bodoh, orang yang tidak mampu menempatkan emosi pada tempatnya, atau orang yang marah tanpa sebab. Itu ciri orang yang bodoh menurut kacamata agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Pertama yang khatib muliakan kepada Abu Imam Raja Masjid, yang khatib muliakan kepada Badan Kemakmuran Masjid, istimewa kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang mana hari ini merupakan Jumaah yang kedua kita telah berada di tahun baru 2023. Karenanya khatib mengajak jamaah sekalian untuk sama-sama merenungi satu hadis Rasulullah yang merupakan peringatan daripada beliau kepada kita seluruh umatnya, di mana Rasulullah pertama bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa saja orang yang kehidupan hari ini lebih baik daripada kehidupannya hari kemarin, barang siapa orang yang kehidupannya tahun ini lebih baik daripada kehidupannya tahun yang telah lalu, fahuwa rabihun, maka orang tersebutlah orang yang mendapat kemenangan. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hidupnya hari ini, barang siapa yang hidupnya tahun ini masih sama dengan hidupnya hari atau tahun kemarin, fahuwa maghbunun, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu atau orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi,
fahuwa mal'unun. Barang siapa saja yang kehidupan hari ini, tahun ini lebih buruk daripada kehidupannya hari kemarin atau tahun yang telah lewat, fahuwa mal'unun, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Hadirin sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah, di antara tanda kehidupan seseorang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, di antara tanda kehidupan seseorang tahun ini lebih baik daripada tahun yang telah lalu, dilihat dari bertambah cerdasnya orang tersebut atau bertambah bodoh. Maka dalam pandangan Islam, yang gekeun urang bangai, yang dikatakan dengan orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti tentang agamanya. Mungkin ada di antara kitanya yang kata ibadat dan sembahyang mulai daripada umur 20 tahun sampai enohat umur 50 umpama. Tapi di saat kitanya mengerjakan salat, mulai daripada takbir sampai salam, belum bisa kita membedakan mana rukun dan mana sunat. Enhan ibadah semayang yang tak pupuk surau-rau hana ilmu dalam yang teh rukun dan yang teh sunat, tapi tidak ada kemauan untuk mengerti tentang ilmu agama. Nyan gekeun urang bangai lam pandangan agama. Maka salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Nasiruddin bin Muhammad, dalam kitab beliau mengatakan sittu khisalin yu'rafu bihinnal jahilu, 6 perkara yang dengan 6 perkara tersebut diketahui, yang bila salah satu daripada 6 perkara tersebut ada pada seseorang, yu'rafu, maka dikenal, diketahui bahawa orang tersebut adalah orang bodoh. Bila salah sabuh dari 6 perkara tersebut bak sirodro urang, maka urangnya kagekeun lam pandangan agama orang yang bodoh. Tuh teman 6 perkara. Yang pertama, al-ghadabu fi ghairi syai'in, marah atau emosi tanpa sebab. Marah atau emosi bukan pada tempatnya. Terkadang katanya masalah dalam rumah tangga, emosi masalahnya dalam masyarakat. Orang yang tidak mampu menempatkan emosi pada tempatnya, atau orang yang marah tanpa sebab,
itu ciri orang yang bodoh menurut kacamata agama. Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisur'ati walakinna syadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Bukan yang dikatakan dengan orang kuat adalah orang yang menang dalam bergelut, tapi yang disebut dengan orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Jadi tanda atau ciri orang bodoh yang pertama menurut Syekh Nasir bin Muhammad dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah orang yang marah tanpa sebab atau orang yang salah menempatkan amarahnya. Yang kedua, tanda atau ciri orang bodoh, al-kalamu bighairi naf'in, berbicara tanpa manfaat. Pegah haba yang tak pegahnya hana manfaat. Jangankan manfaat untuk akhirat, terkadang untuk dunia pun tidak ada manfaatnya. Nyan tanda urang bangai. Karena abu-abu hadirin sekalian, walau pada satu sisi katanya makhluk manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna, fi ahsani taqwim, yang namun pada sisi yang lain apapun yang keluar dari tubuh manusia, umumnya semua barang yang dijijikkan oleh manusia itu sendiri. Contoh, itu bit lewat mata takun mata, hana urang yang galak apalagi hawa ke mata. Itu bit ada hidung takun hidung, hana urang yang temjip atau tempajuh hidung. Munan yang itu biar lewat gelenyung takkan tongkiak cukup lewat dengan tongkiak. Itu biar rak kubul, rak dubul lebih-lebih lom yang menjijikkan. Maka satu-satunya harapan yang baik yang keluar daripada ketanya manusia adalah yang terucap dengan lidah keluar lewat mulut. Maka bila yang terucap dengan lidah dan keluar lewat mulut tidak ada manfaatnya, maka nilai ketanya manusia lebih rendah daripada nilai burung walet. Nyan burung walet watet tengun itu bir ibabah. Ibabahnya mukumpul je ke sarang walet. Sarang walet cukup menghayum. Sama dengan yang keluar daripada binatang burung walet itu bermanfaat. Bila haba yang tak putu birle katanya tidak ada yang bermanfaat, maka ketika itu nilai kita manusia lebih rendah daripada hewan yang kecil yang bernama lebah. Karena yang keluar daripada lebah adalah madu. Madu tersebut bisa menjadi obat bagi 99 penyakit. Maka orang yang bodoh menurut kacamata agama adalah orang yang berbicara tanpa manfaat, baik manfaat untuk dunia atau manfaat untuk akhirat. Yang ketiga, ciri atau tanda orang bodoh
Menurut Syekh Nasiruddin bin Ahmad, yakni al-atiyatu fi ghairi mawdi'in, memberikan atau menempatkan harta pada bukan tempatnya. Artinya menyalurkan harta bukan pada tempat yang menghasilkan fahla, bukan pada tempat yang bermanfaat. Nyan ciri orang bodoh. Pakon nyan urung bodoh. Karena pada hari kiamat, kalau perkara yang lain satu pertanyaan, tapi tentang harta dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan, bagaimana kita mengusahakan harta? Jalan haramkah? Jalan halalkah? Pertanyaan yang kedua, kemana kita menyalurkannya? Oleh karenanya, bila kita menempatkan harta atau menyalurkan harta bukan pada tempat yang menghasilkan fahla atau bukan pada tempat yang bermanfaat, maka itulah ciri orang bodoh. Maka tunggu berat bangai menurut kacamata agama bila bak buat maksiat nyan rayu saham ketanyo hinan. Na turnamen bola, turnamen poli nyan jai saham ketanyo kenan. Tapi menyo untuk ke masjid be ile pulain kadang caleng uro Jumaat ikut temu pisu. Nyan tanda berat bangai bak. Kemudian yang keput, tanda atau ciri orang bodoh yang keempat, menurut Syekh Nasruddin dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ifsya'us sirri li kulli ahadin, menyebarkan rahasia kepada setiap orang. Nyobrat tungku bangai buh rahasia rodeh, lebih-lebih menyebarkan rahasia orang lain. Bahkan menyerahasia orang lain yang tak sebarkan bukan cuma kedanyo dalam agama geken urung bangai, tapi juga disebut dengan pengkhianat. Maka ciri urung bangai yang keput yaitu ifsya'us sirri li kulli ahadin, menyebarkan rahasia kepada setiap orang. Nyo bakdo nak pegah ben pegah pada lain rahasia, tengok merempok orang lain nyo rahasia ben pegah pada lain, sehingga rak saboh gampung itu boleh urang mandang rahasia man kenyo berat bangai. Maka ciri orang bodoh yang keempat, ifsya'u, menyebarkan rahasia kepada setiap orang. Yang kelima, tanda atau ciri orang bodoh yang kelima, yakni as-sikatu bi kulli insan, cepat percaya, mudah percaya kepada semua manusia. Nyo tengku hati-hati kedanyo yang udip bak jamun serba modern. Jangan semua isu, jangan semua berita yang kita baca, yang kita dengar, mudah kita mempercayainya. Nyan setiap berita, setiap isu yang kita dengar, yang kita baca, mudah kita tak percaya tanpa memeriksa sumbernya. Nyan kita karuh dalam golongan urang yang bodoh. Maka ciri orang bodoh yang kelima, at-sikatu, mudah percaya kepada semua manusia. Lebih-lebih urang yang golom taturi baru muturi kada percaya, nyan tanda urung bangai. Kemudian yang terakhir, ciri orang bodoh, la ya'rifu sadiqahu min aduwihi,
Teh urang bodoh yang keenam yang disebut oleh Syekh Nasir bin Muhammad dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yakni orang yang tidak mampu membedakan mana kawan dan mana lawan. Karena tungku setiap yang uronyo tamungon, yang uronyo tak bergaul, nyan ohro kiamat ada di antara urang yang tamungon nyan akan menjadi musuh. Sibgot ngon dalam dunia. Ho yang tajak dua tu, pu yang tapajuh dua tu. Tapi boleh jadi orang itu akan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Maka dalam Islam Nabi berpesan kepada kita umat, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalitu. Seseorang itu tabiat ketanyo, akai ketanyo, perangui ketanyo, nyo ala dini khalilihi, menurut agama ngon, menurut akai ngon, berhubung lagi nyan, maka Nabi anjurkan fal yanzur ahadukum, maka hendaklah kamu meneliti siapa orang yang layak kamu jadikan sebagai sahabatmu. Sangat terpengaruh tungku ketanyo ngon-ngon, sangat terpengaruh tabiat ketanyo dengan sahabat ketanyo. Nyan punya sahabat tehanai semayang, ketanyo nada semayang trip-trip bak semayang. Punya sahabat ketanyo urung cinta dunia, nyan bisa tarik ketanyo kepada cinta dunia. Maka Nabi ni pesan, fal yanzur ahadukum, hendaklah kamu berteliti dalam memilih orang siapa yang layak kamu jadikan sahabat. Maka orang yang tidak mampu membedakan mana sahabat, mana musuh, itulah orang yang bodoh. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, seiring dengan bergantinya tahun, mari kita berusaha kiranya ciri-ciri orang bodoh yang disebutkan oleh Syekh Nasir bekna bak ketanyo dan andai kata urokonna, mari kita hilangkan sehingga ketanyo menjadi orang yang cerdas menurut kacamata agama. Di saat ketanyo kamu menjadi orang yang cerdas, nyokuh menjadi alat ukuran bahawa kehidupan kita hari ini, kehidupan kita tahun ini lebih baik daripada kehidupan kita hari kemarin atau tahun yang telah lalu. Di saat ketanyo tajalani udip lebih hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka fahuwa rabihun, kita akan dihitung dalam golongan orang-orang yang mendapat keberuntungan. Sekian dan demikian yang dapat khatib sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahilladzi amarna bintaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوان الكرام عليكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا محول الحال والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن أحوال. اللهم اهد قلوبنا إلى صراطك المستقيم وثبتها على الإيمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.